Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2017. Bersama dengan kami, tim research Philip Securities Indonesia. Di sini, seperti biasa, agenda kita hari ini ada 3, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG dan saham-saham berita korporasi. Dan selanjutnya akan ditutup dengan tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kita memasuki agenda kita yang pertama, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara kami ataupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas. Mohon konfirmasinya diketikkan melalui kolom question yang tersedia. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baik, IHSG hari ini kami proyeksikan masih akan bergerak melemah atau bearish di support level 5252, sementara resistance level berada di 5295. Ini tidak terlepas dari aksi jual di pasar saham global yang memicu aksi beli pada aset-aset yang dianggap aman atau safe haven seperti mata uang yen, emas hingga surat utang pemerintah Amerika Serikat. Nilai tukar US dollar anjlok ke level terendah dalam sebulan setelah Donald Trump dalam sebuah wawancara dengan harian Wall Street Journal mengatakan bahwa nilai tukar dolar Amerika selama ini terlalu kuat sehingga membuat perusahaan-perusahaan Amerika sulit untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari Tiongkok. Padahal pemerintah Amerika Serikat selalu menjalankan kebijakan strong dollar atau nilai tukar dolar yang kuat sejak pemerintahan Bill Clinton yang pertama, yaitu sekitar tahun 93-94-an, jadi sudah cukup lama. Sementara dari Eropa sendiri, Perdana Menteri Inggris Theresa May dalam pidatonya menjabarkan visi yang dapat menentukan masa depan Inggris untuk beberapa generasi ke depan dan juga keberadaan Uni Eropa. Perdana Menteri May berjanji untuk mencari akses ke pasar tunggal Eropa, namun mengatakan bahwa Inggris juga akan melakukan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan negara-negara di luar benua Eropa, serta akan mengambil kendali batas dari jumlah imigran yang dapat memasuki negara tersebut. Sehingga kalau kita lihat memang di pasar falas cukup sibuk ya. Kita lihat nilai tukar US dollar yang anjlok, sementara nilai tukar pound sterling yang menguat. Sehingga kalau kita lihat juga di tabel di samping ini bisa kita lihat harga emas naik ya seiring melemahnya US dollar dan seiring dengan adanya aksi beli safe haven. Baik, kita memasuki stock news untuk hari ini yang diawali dengan Semen Gresik atau SMGR. Pemda Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut izin AMDAL dari pabrik SMGR di Rembang kemarin. Ini adalah pukulan telak bagi perusahaan yang sehingga operasional pabrik tersebut akan terkatung-katung.
Yang kedua adalah Mayora Indah atau MIOR. MIOR akan emisi obligasi senilai 500 miliar rupiah sebagai bagian dari obligasi berkelanjutannya yang sebesar 2 triliun rupiah. Dana yang didapat akan digunakan untuk refinancing sukuk dan juga modal kerja. Berikutnya adalah Astragrafia atau ASGR. ASGR mentargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 20% untuk tahun ini. ASGR juga merasa sangat optimis bahwa industri percetakan akan bersinar tahun ini. Dan yang terakhir adalah Metropolitan Land atau MTLA. MTLA mengalokasikan 160 miliar rupiah dari sekitar 540 miliar rupiah total capex-nya untuk tahun ini untuk menambah land bank. Saat ini perusahaan memiliki 600 hektar land bank secara gross. Demikianlah Start News kita hari ini dan kita memasuki sesi tanya jawab. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Selanjutnya kita terlebih dahulu akan membahas mengenai composite kita, yaitu ISG, secara technical view. Di sini sudah 6 hari berturut-turut ISG kita ditutup melemah, atau dengan kata lain di AMI Broker ini candle yang terbentuk itu berwarna merah. Dan tampaknya saat ini ISG sedang berada di level supportnya, which is ini sedang diuji, yaitu di kisaran level 5.264. Which is itu merupakan EMA 20 ataupun EMA 50 dari ISG. Tampaknya ISG hari ini akan bergerak sideways atau akan bergerak terbatas di area 5.260 tersebut. Kalau memang hari ini justru ada pembalikan arah dalam artian bullish dan membentuk candle hijau, maka sudah terkonfirmasi ISG sudah membentuk swing low yang mengindikasikan keesokan harinya itu kemungkinan besar ISG kita akan mengalami penguatan. Tapi apabila masih mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini, which is ditutup di bawah level EMA 50-nya, maka ada potensi keesokan harinya ISG kita akan melanjutkan tren pelemahannya.
Baik, itu tadi pembahasan mengenai composite kita. Selanjutnya langsung kita menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan pertama dari Bapak Bambang Heru yang menanyakan kalau mau masuk saham Gudang Garam di harga berapa. Baik Pak, untuk saham Gudang Garam saat ini tren dari saham Gudang Garam untuk jangka menengah atau midterm-nya ini dalam fase sideways masih bergerak di kisaran harga 60.000 hingga 67.000 atau 68.000. Dan saat ini tampaknya saham Gudang Garam masih akan melanjutkan tren koreksinya untuk minor trennya. Oleh karena itu saran kami apabila ingin masuk ke saham Gudang Garam, silakan Bapak boleh coba tunggu hingga saham Gudang Garam ini terkoreksi hingga ke level 59.300 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Gudang Garam. Karena mengingat kalau kita tarik atau kita menghubungkan titik low di sini, swing low, ada 3 swing low di sini terbentuk rapi. Ini membentuk channel bearish yang terjadi di saham Gudang Garam walaupun masih terbatas. Oleh karena itu saran kami kita tunggu saja hingga saham Gudang Garam ini terkoreksi dan menyentuh garis yang berwarna merah ini, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Gudang Garam. Dan kemudian apabila sudah memiliki di harga bawah, which is itu di kisaran level 59.300, Bapak bisa merealisasikan profitnya apabila saham Gudang Garam ini sudah menyentuh level 64.000. Demikian Pak Robertus Immanuel untuk saham Gudang Garamnya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Marta Jati yang menanyakan untuk saham Adikarya, Kalbe Farma, Bank BRI, dan Charon Pokpan. Untuk Adikarya terlebih dahulu, untuk Adikarya ini merupakan saham pilihan kita secara teknikal untuk pekan ini, which is tampaknya kemarin sudah menyentuh level entry point kita, di mana kami menyarankan untuk masuk saham Adikarya itu menggunakan harga 2125, which is kemarin low yang terbentuk dari saham Adikarya sudah mencapai di kisaran level tersebut. Dan apabila yang belum memiliki barang, silakan boleh coba masuk ke saham Adikarya dengan trading plan yang sama, yaitu entry point-nya di kisaran level 2125, karena kami melihat secara teknikal saham Adikarya ini masih dalam tren bullish-nya. Apabila sudah memiliki barang nantinya di kisaran level 2125, saran kami untuk bisa merealisasikan profitnya apabila sudah menyentuh level 2280 hingga 2285. Karena ini merupakan resisten dari saham Adikarya. Dan tetapi mohon dijaga juga untuk level stop loss atau resiko dari saham Adikarya itu Bapak atau Ibu bisa pasang di kisaran level 2055. Selanjutnya untuk saham Kalbe Farma. Untuk saham Kalbe Farma tampaknya saat ini saham Kalbe Farma bergerak dalam tren sideways-nya sejak awal Desember tahun 2016 kemarin, dan tampaknya ada potensi saham Kalbe Farma ini membentuk pola symmetrical triangle atau garis yang telah saya gambar ini, di mana sebenarnya kita bisa manfaatkan peluang kalau suatu saham terjadi pola seperti symmetrical triangle ini. Yaitu apabila ingin masuk ke saham Kalbe Farma, silakan boleh coba tunggu hingga saham Kalbe Farma ini terkoreksi hingga menyentuh garis yang berwarna merah ini, which is ini merupakan support line dari saham Kalbe Farma, dan ini merupakan sinyal buy untuk saham Kalbe Farma. Dan apabila sudah memiliki barang di garis yang berwarna merah ini, maka ada kemungkinan saham Kalbe Farma ini akan mantul ke atas dan berubah tren menjadi bullish minor, dan bisa merealisasikan profitnya apabila sudah menyentuh garis yang berwarna biru ini. Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham Kalbe Farma, silakan wait and see saja, tunggu hingga saham Kalbe Farma ini terkoreksi hingga ke level 1440 sampai dengan level 1450, which is itu level entry point yang sangat baik. Dan apabila sudah memiliki barang di harga bawah, maka saran kami bisa melepasnya apabila sudah menyentuh level 1540 sampai dengan level 1550 untuk saham Kalbe Farma. Tetapi mohon dijaga juga untuk level stop loss dari saham Kalbe Farma apabila sudah memiliki barang di harga 1440,
Bapak atau Ibu bisa pasang level stop loss 1-2 fraksi di bawah level 1430. Karena mengingat apabila level support line ini di break ke bawah oleh saham Kalbe Farma, maka ada potensi saham Kalbe Farma ini akan melanjutkan tren pelemahannya hingga ke level 1370. Selanjutnya untuk saham Bank BRI, di sini tampak tren dari saham Bank BRI masih dalam fase atau masih dalam tren bullishnya, di mana selalu membentuk higher high dan higher low, dan tampaknya saham Bank BRI ini sudah membentuk swing low dan sedang akan mencoba menguji level resistennya yaitu di kisaran level 12.300. Apabila level ini sudah berhasil di break oleh saham Bank BRI, maka ada potensi saham Bank BRI ini akan menuju ke level 12.650. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BRI, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 11.800 hingga 11.850 untuk entry point dari saham Bank BRI dengan level target price itu Bapak atau Ibu bisa pasang 50% itu di kisaran level 12.300, kemudian kita tunggu apabila sudah break level resisten 12.300-nya, maka bisa memasang 50% selanjutnya, target price-nya itu di kisaran level 12.650. Karena mengingat di sini ada utang gap yang harus dibayar oleh saham Bank BRI. Tetapi mohon juga dijaga untuk level stop loss dari saham Bank BRI itu Bapak atau Ibu bisa pasang 1-2 fraksi di bawah level 11.650. Selanjutnya untuk saham Cepin. Untuk saham Cepin di sini tampaknya sedang menguji level EMA 20 dari saham Cepin ini, di mana level ini merupakan resisten dari saham Cepin. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Cepin, untuk tidak masuk di harga sekarang, kita tunggu tanda-tanda pola pembalikan arah menjadi bullish, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Cepin. Kita tunggu juga bisa untuk melihat saham Cepin ini apabila sudah break level swing high terakhir yaitu di kisaran level 3.260, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Cepin. Mengingat apabila level ini sudah di break, maka secara kasat mata di sini kita bisa perhatikan saham Cepin ini akan membentuk pola inverted head and shoulder, dan pola itu akan terkonfirmasi apabila saham Cepin ini sudah break level resistennya yaitu di kisaran level 3.260. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham ICBP dan saham INDF. Baik Pak, untuk saham ICBP terlebih dahulu. Untuk saham ICBP di sini tampak tren untuk jangka menengah memang dari saham ICBP masih dalam fase atau masih dalam tren bearishnya, di mana saham ICBP belum keluar dari channel bullish yang telah kami gambarkan di sini. Ada potensi saham ICBP ini akan masuk kembali ke minor channel di sini untuk melanjutkan koreksinya. Oleh karena itu saran kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham ICBP mengingat belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah dari saham ICBP. Oleh karena itu kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham ICBP dalam 1-3 hari ke depan. Untuk saham INDF, untuk saham INDF di sini kami melihat bahwa tren dari saham INDF memang masih dalam fase bearishnya untuk midterm sejak awal Oktober 2016 kemarin, dan belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah, which is apabila saham INDF sudah berhasil menembus garis yang berwarna merah ini, yang merupakan resisten line dari saham INDF, baru ada sedikit konfirmasi untuk berubah tren, entah itu bullish atau sideways. Oleh karena itu, kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham INDF untuk saat ini, mengingat memang saat ini saham INDF sedang berada di level resistennya. Kalau ingin masuk ke saham INDF, Bapak bisa kami sarankan untuk tunggu hingga saham INDF terkoreksi hingga ke level 7.200,
baru bisa kami sarankan untuk akumulasi saham INDF di harga bawah. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tommy Yandri yang menanyakan untuk saham LSIP. Baik Pak, untuk saham LSIP di sini kalau kita tarik ke belakang, tren dari saham LSIP memang masih bisa kita katakan untuk midterm-nya ini dalam tren bullish-nya, walaupun agak sedikit moderat. Tetapi kalau minor trend, di sini tren dari saham LSIP memang masih dalam fase bearish-nya. Tampaknya level EMA 100 dari saham LSIP ini akan diuji, which is itu di kisaran level 1680. Oleh karena itu, saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham LSIP. Kita tunggu saja hingga saham LSIP ini bisa break level resisten atau bisa break resisten line atau garis yang berwarna merah ini, baru bisa kami sarankan untuk masuk atau akumulasi ke saham LSIP. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendra, dari Bapak Rudi Herudin yang menanyakan untuk saham MCOR. Untuk saham MCOR di sini memang setelah penguatan yang terjadi pada tanggal 16 Januari kemarin, which is itu sempat auto reject. Kemarin saham MCOR ini ditutup melemah hingga minus 9%. Memang penguatan yang terjadi pada tanggal 16 kemarin ini, news yang diangkat adalah news lama di mana saham MCOR tampaknya akan memasuki buku 2 yang sekelas sama BJTM maupun BJBR. Oleh karena itu ada sentimen positif walaupun itu news lama, dan tampaknya investor kemarin ini sudah mengantisipasi dengan melakukan take profit di harga tinggi, di mana kalau Bapak atau Ibu perhatikan kemarin saham MCOR ini dibuka open gap di kisaran level 222. Saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham MCOR karena tampaknya masih ada potensi pelemahan yang terjadi hingga ke level 140 sampai dengan level 150. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevi Adrianto yang menanyakan apakah SSIA masih bisa berlanjut bullish trend-nya dalam minggu ini. Baik Pak, untuk saham SSIA, kalau ditanya apakah masih akan berlanjut, mungkin masih akan berlanjut, tetapi tampaknya akan terjadi koreksi terlebih dahulu, dan koreksi itu cukup wajar. Perlu kami informasikan, kami telah sounding saham ini itu sejak SSIA berada di bottomnya di kisaran level 440. Saya mengingat kemarin kami mengatakan bahwa saham ini merupakan saham yang PI-nya itu paling kecil di antara industri yang lain. Saat itu PI-nya masih di kisaran level 7 sampai dengan 10 kali. Saat ini saham SSIA PI-nya dicatatkan sudah mencapai 18 kali. Oleh karena itu bisa kita katakan saat ini saham SSIA sudah berada di PI rata-rata industri, dan kalaupun ada kenaikan yang terjadi itu sudah cukup terbatas saat ini, mungkin bisa menguat hingga ke level 709 atau 710, kemudian saat itu juga bisa akan berbalik arah menjadi bearish trend kembali. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roy Barus yang menanyakan untuk saham Behit
SMRA, Antam, Weton, dan SIMP. Untuk saham Bakti Investama terlebih dahulu, untuk saham BEHIT di sini tampak memang tren dari saham BEHIT untuk minor trennya atau untuk midterm-nya bisa kita katakan masih dalam fase sideways, masih bergerak di kisaran harga 132 hingga 145. Dan tampaknya saham BEHIT saat ini sedang akan menguji level supportnya, which is itu di kisaran level 132. Saran kami, apabila ingin masuk ke saham BEHIT, silakan boleh coba masuk di kisaran level 132, tetapi tidak terlalu agresif di saham sejenis BEHIT ini. Dengan level target price itu untuk short term itu di kisaran level 140 hingga ke level 144. Tetapi mohon juga dijaga untuk level stop loss atau resiko dari saham BEHIT ini bisa Bapak atau Ibu pasang 1-2 fraksi di bawah level 130, mengingat apabila level ini di break oleh saham BEHIT, maka ada kemungkinan saham BEHIT ini akan menuju ke level 110. Selanjutnya untuk saham SMRA. Untuk saham SMRA di sini tampaknya tren dari saham SMRA masih terkonsolidasi atau masih sideways, masih bergerak di kisaran harga 1.250 hingga 1.375 untuk jangka pendek. Saran kami apabila ingin masuk ke saham SMRA, silakan boleh coba masuk di kisaran level atau buy on weakness di kisaran level 1.260 hingga 1.265, which is itu merupakan support dari saham SMRA. Dengan level target price, apabila sudah memiliki barang di harga bawah, itu bisa kita menggunakan swing high terakhir, yaitu di kisaran level 1.375 untuk target price-nya. Mohon dijaga untuk level stop loss dari saham SMRA. Bapak atau Ibu bisa pasang 1-2 fraksi di bawah level 1.250. Selanjutnya untuk saham Antam, di sini tampaknya setelah keluar dari atau setelah break level resisten pada tanggal 13 Januari kemarin, tampaknya saat ini saham Antam sudah memasuki kembali channel sideways-nya, which is kemarin saham Antam ini sudah ditutup di kisaran level 895. Masih ada potensi koreksi yang terjadi mengingat ada gap minor yang terjadi antara pada tanggal 12 dan 13 Januari kemarin, which is tampaknya gap ini akan ditutup terlebih dahulu oleh saham Antam, baru akan melanjutkan tren sideways-nya. Oleh karena itu, saran kami, saat ini untuk tidak masuk ke saham Antam, kalau ingin masuk, tunggu hingga saham Antam ini terkoreksi ke level 850, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Antam. Selanjutnya untuk saham Wika Beton. Untuk saham Wika Beton memang tren untuk jangka pendeknya masih dalam tren sideways-nya, masih bergerak di kisaran harga 810 hingga ke harga 860. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Weton, tunggu hingga saham Weton ini terkoreksi hingga ke level 810, baru bisa kami sarankan untuk akumulasi ke saham Weton dengan level target price berada pada level 850 hingga ke level 860. Untuk saham SIMP, tampaknya saat ini sedang berada di kisaran level resistennya, which is saat ini sedang diuji, yaitu di kisaran level 515 hingga level 520. Saran kami untuk tidak masuk di harga sekarang, mengingat tampaknya potensi pelemahan yang terjadi itu cukup tinggi. Kalau ingin masuk, silakan boleh coba masuk untuk buy on weakness nanti di bawah, itu di kisaran level 480 hingga level 482 untuk saham SIMP. Demikian, Pak.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sultan Harmoko yang menanyakan untuk saham Jasa Marga, KRAS, dan saham BWPT. Baik Pak, untuk saham Jasa Marga terlebih dahulu. Di sini tren dari saham Jasa Marga tampaknya sudah keluar dari tren sideways-nya dan akan melanjutkan tren pelemahannya. Di mana kalau kita perhatikan, di sini saham Jasa Marga kemarin sudah membentuk pola symmetrical triangle, tetapi malah break level support lainnya, which is itu tanda-tanda negatif atau tanda-tanda pelemahan berkelanjutan yang terjadi untuk saham Jasa Marga. Saran kami untuk tidak masuk ke saham Jasa Marga untuk saat ini, kita tunggu saja hingga saham Jasa Marga ada tanda-tanda pola pembalikan arah, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Jasa Marga. Kemudian untuk saham KRAS, tampaknya tren dari saham KRAS untuk minor maupun mid term di sini masih dalam fase sideways-nya, masih bergerak di kisaran harga 730 hingga harga 845, which is tampaknya saham KRAS ini sedang akan menguji level EMA 100-nya sebagai support pertama yang akan diuji oleh saham KRAS. Saran kami apabila ingin masuk ke saham KRAS, silakan boleh coba masuk dengan buy on weakness di kisaran level 755 hingga level 760. Dengan level target price itu kita bisa menggunakan swing high terakhir yaitu di kisaran level 825. Tetapi mohon dijaga untuk level stop loss dari saham KRAS itu Bapak atau Ibu bisa pasang 1-2 fraksi di bawah level 745 untuk saham KRAS. Selanjutnya untuk saham BWPT. Untuk saham BWPT tampaknya saat ini sedang menguji level resistennya, di mana level resisten itu merupakan swing high terakhir dari saham BWPT di kisaran level 300 hingga level 312. Apabila level ini sudah berhasil di break oleh saham BWPT, maka ada kemungkinan saham BWPT ini akan melanjutkan penguatannya hingga ke level 437. Oleh karena itu, saran kami saat ini untuk wait and see saja, kita tunggu pergerakan hari ini. Apabila saham BWPT ditutup menguat tinggi hingga melebihi 312, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BWPT dengan level target price selanjutnya yaitu berada pada level 390 hingga ke level 430 untuk saham BWPT. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi yang menanyakan untuk saham MCOR dan saham SSMS. Untuk MCOR sudah saya bahas tadi Pak, selanjutnya untuk saham SSMS. Untuk saham SSMS memang di sini tampaknya sudah keluar dari tren bearish-nya yang berkepanjangan bisa kita katakan, dan tampaknya penguatan yang terjadi atau potensi upside ini cukup besar dari saham SSMS, tetapi untuk saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham SSMS, mengingat sama sekali belum terjadi koreksi sejak keluar dari tren bearish-nya. Oleh karena itu, kami menyarankan tunggu terlebih dahulu hingga saham SSMS ini terkoreksi, karena terkoreksinya itu cukup wajar, koreksi sehat maksud kami. Tunggu hingga saham SSMS ini terkoreksi hingga ke level 1480, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham SSMS. Dengan level target price selanjutnya yaitu di kisaran level 1600 hingga ke level 1650. Demikian Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Astuti yang menanyakan untuk saham Adikarya, Pegas, Pakuwon, GJTL, dan MDLN.
Untuk saham Adikarya sudah saya bahas tadi, Bu. Selanjutnya untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas saat ini memang bisa kita katakan masih dalam tren bullish-nya. Walaupun saat ini tampaknya saham Pegas sedang membentuk pola ascending triangle dan ada resisten yang cukup kuat yang belum bisa ditembus oleh saham Pegas hingga saat ini, yaitu di kisaran level 2.900. Dan tampaknya saham Pegas ini sudah berada di kisaran level supportnya, which is itu di kisaran level 2.630 hingga level 2.650. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Pegas, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level support tersebut dengan level target price itu berada pada level resistennya yaitu di kisaran level 2.890 untuk saham Pegas. Selanjutnya untuk saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon tampaknya di sini sedang berusaha keluar dari tren bearish-nya, di mana tampaknya kalau kita perhatikan EMA 20 dari saham Pakuwon ini sangat sulit ditembus atau sangat sulit di-break oleh saham Pakuwon. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Pakuwon, kita wait and see saja, tunggu hingga saham Pakuwon ini ditutup di atas level EMA 20-nya, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham Pakuwon. Lebih amannya lagi apabila saham Pakuwon sudah ditutup di atas level 605, itu kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham Pakuwon karena mengingat upside return tampaknya cukup tinggi hingga ke level 750. Selanjutnya untuk saham GJTL. Untuk saham GJTL tampaknya sedang berusaha menguji atau sedang berusaha break level resisten line di sini atau garis yang berwarna hitam. Apabila level ini sudah berhasil di-break oleh saham Gajah Tunggal, maka ada kemungkinan saham GJTL ini akan berubah tren menjadi bullish dan target price-nya itu hingga ke level 1.700. Oleh karena itu, saran kami bisa wait and see saja terlebih dahulu untuk saham GJTL. Tunggu hingga saham GJTL ini break level resisten lainnya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham GJTL. Selanjutnya untuk saham MDLN. Untuk saham MDLN tampaknya saat ini tren dari saham MDLN masih dalam tren bearish-nya walaupun cukup terbatas dan ada support yang kuat di sini yaitu di kisaran level 320. Saran kami apabila ingin masuk ke saham MDLN silakan boleh coba buy and weakness di kisaran level 320 dengan level target price itu bisa kita gunakan EMA 20-nya yaitu di kisaran level 334 untuk saham MDLN. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Foni yang menanyakan untuk saham KF, GJTL, dan PTBA. Untuk GJTL sudah saya bahas tadi, Bu. Selanjutnya untuk saham KF dan PTBA. Baik, untuk saham KF, di sini tampaknya kemarin saham KF sudah berhasil ditutup persis di support line yang telah kami gambarkan di sini, which is itu di kisaran level 2.300. Dan tampaknya hari ini level support itu sedang diuji oleh saham KF. Apabila ditutup melemah pada perdagangan hari ini hingga di bawah garis yang berwarna merah ini, maka tren pelemahan atau pelemahan yang terjadi dari saham KF ini akan berlanjut bisa hingga ke level 1.200. Tetapi apabila hari ini saham KF ditutup menguat, saran kami Bapak atau Ibu silakan boleh coba masuk ke saham KF, di mana kalau kita perhatikan secara historical, apabila sudah menyentuh support line-nya di sini, maka keesokan harinya saham KF biasanya akan menguat hingga ke level resistennya yaitu di kisaran level 2.900. Jadi upside-nya cukup tinggi, tapi itu syaratnya apabila hari ini ditutup menguat. Tetap. Kalau hari ini ditutup melemah, saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu untuk saham KF. Selanjutnya untuk saham PTBA. Untuk saham PTBA tampaknya sudah memasuki tren sideways-nya, masih bergerak atau masih tertahan di kisaran level 50-nya, which is itu di kisaran level 12.096. Saran kami,
Apabila ingin masuk ke saham PTBA, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level swing low terakhir, yaitu di kisaran level 11.800. Dengan level target price itu kita bisa menggunakan swing high terakhirnya, yaitu di kisaran level 12.700 hingga ke level 12.800 untuk saham PTBA. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Suharta Tirta yang menanyakan untuk saham APLN, BWPT, BNLI, dan SCMP. Untuk BWPT dan SCMP sudah saya bahas tadi. Selanjutnya untuk saham APLN dan BNLI. Untuk saham APLN di sini tampak tren dari saham APLN memang masih dalam tren bearish-nya, di mana ada support yang cukup kuat juga di sini dari saham APLN, yaitu di kisaran level EMA 20-nya di harga 223. Saran kami apabila ingin masuk ke saham APLN, silakan boleh coba masuk di kisaran level support tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan upside-nya ini cukup kecil, resistannya itu berada di kisaran level 236. Jadi saran kami apabila ingin masuk, silakan boleh coba akumulasi di kisaran level 223 dan level target price-nya itu di kisaran level 236 untuk saham APLN. Tetapi mohon dijaga untuk level stop loss dari saham APLN. Bapak atau Ibu bisa pasang 1-2 fraksi di bawah level 220. Selanjutnya untuk saham BNLI. Untuk saham BNLI tampaknya setelah penguatan yang cukup signifikan selama 2 hari berturut-turut, kemarin saham BNLI ini ditutup melemah cukup signifikan juga. Dan tampaknya hari ini sedang atau akan melanjutkan tren pelemahannya. Oleh karena itu, kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham BNLI, mengingat potensi atau resikonya itu lebih besar daripada potensi upside-nya. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham MLPL, BNII, dan PNBS mungkin maksudnya. Untuk saham MLPL terlebih dahulu, untuk saham MLPL saat ini memang berada dalam pola symmetrical triangle yang berkepanjangan bisa kita katakan. Dan tampaknya kemarin tanggal 17 Januari saham MLPL ini sedang berusaha keluar dari resisten lainnya, which is itu baik bagi saham MLPL. Saat ini belum bisa kita katakan terkonfirmasi keluar dari pola symmetrical triangle-nya. Kita tunggu terlebih dahulu hingga break level 390, baru bisa kita katakan saham MLPL ini sudah keluar dari pola symmetrical triangle-nya. Oleh karena itu, saran kami untuk potensi saja untuk saham MLPL, tunggu hingga saham MLPL sudah break level swing high terakhir, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham MLPL. Selanjutnya untuk saham PNBS. Untuk saham PNBS memang akhir-akhir ini tampaknya sedang ramai diperbincangkan mengingat volume perdagangan ini sudah cukup signifikan dibandingkan dengan historical kemarin. Tetapi tampaknya sentimen itu belum berhasil mendongkrak atau menaikkan saham PNBS. Tampaknya ada level support kuat di sini yang belum bisa berhasil ditembus oleh saham PNBS, which is itu kita bisa jadikan sebagai level entry point. Saran kami apabila ingin masuk ke saham PNBS, silakan boleh coba akumulasi tetapi tidak terlalu agresif di kisaran level 114 sampai dengan level 115.
Dengan level target price itu berada pada level 132 untuk saham PNBS. Demikian, Bu. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai sejak kurang lebih 18 menit yang lalu, tampaknya saya akan mengakhiri Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Kami minta maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab, mengingat keterbatasan waktu. Dan kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.